Ya jangan bilang munafik atau bla bla bla. Contoh paling nyata adalah Jesus. Hmm. Dia ini sebenarnya adalah yang paling berpeluang besar bisa membela timnas Belanda. Apalagi jika nantinya tampil bagus di Serie A, serta usianya masih 24 tahun. Dan ingat, di timnas Belanda, back-back seperti Van Dijk, De Vrij, Dale, Blind, itu udah 30-an plus-plus. Artinya Bang Jai adalah sosok paling masuk akal yang bahkan di Italia digadang-gadang akan jadi salah satu back hebat. Namun ia buang semua potensi itu demi bisa membela Indonesia. Iya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, alhamdulillah Malaysia petang tadi menang ke atas Brunei 11-0. Ini kemenangan pertama untuk timnas Malaysia U19 ini. Dan kalau di atas kertasnya memang Malaysia bisa saja mengalahkan Brunei dengan kemenangan yang besar ini juga. Malaysia selepas ini samalah dengan Indonesia. Ini di perlawanan peringkat fasa grup itu kalau diandalkan ataupun ini kalau dilihat daripada sudut fakta atas kertasnya memang Malaysia dengan mudah mengalahkan Brunei, cuma angka gol itu yang kita tidak ketahui. Dan akhirnya sore tadi petangnya 11-0 Malaysia mengalahkan Brunei. Tapi ini belum jaminan untuk Malaysia melangkah jauh ke semifinal atau final sekiranya mereka tidak konsisten terhadap permainan mereka. Kalau melihat permainan tadi itu memang Brunei memang satu tim yang kita sudah jangka kekalahan Brunei itu. Jadi Malaysia jangan juga terlalu jumawa. Malaysia bermain memang ketika gol-gol itu berlaku, kegembiraan itu tetap ada untuk setiap pemain, tetapi jangan selepas permainan itu terlalu memikirkan tentang kemenangan itu. Seharusnya semua pemain harus fokus untuk perlawanan yang seterusnya dan perlu konsisten dengan setiap permainan itu. Jadi tidak heran guys, kemenangan awal ini memang ini sudah dijangkakan, tetapi perlu diingat ada 2-3 perlawanan lagi yang perlu dilalui. Tadi Thailand juga bersama dengan Singapura, dan Thailand dan Singapura kalau sekarang ini belum lagi habis, masih lagi Singapura mendahului Thailand 1-0 ya. Jadi ini dalam grup Malaysia juga. Jadi Malaysia nanti akan melawan Thailand lagi, akan melawan Singapura lagi. Jadi antara yang ada dalam grup Malaysia ini yang agak sukar juga lah karena ada Thailand juga di situ. Oke guys, saya ingin mereaksi satu video, yaitu kok bisa usia semuda itu mereka memilih Indonesia. Media Belanda heran dengan keputusan Jens Reben dan lain-lain. Karena di Belanda ini punya ramai pemain daripada keturunan Indonesia. Jadi mereka bisa saja memilih negara mana yang mereka inginkan. Dan ramai yang memilih pada saat ini Indonesia guys. Kenapa? Yuk kita simak dulu video ini sama-sama. Sebagaimana kita tahu kalau Jens Raven berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah catatan positif karena bagaimanapun ia memang diharapkan bisa menjadi andalan buat Indonesia di masa depan. Dan jangan lupa kalau ini pemain merupakan rekomendasi langsung dari Sinteyong. Ini dari Sinteyong ya. Pada akhirnya Jens membuat namanya Reben. ramai dibicarakan khususnya oleh media-media di Belanda. Sebab apapun itu, media-media di sana menjadi semakin penasaran mengapa banyak sekali bakat-bakat muda potensial yang pada akhirnya lebih memilih untuk membela Indonesia. Padahal dengan usia yang masih sangat muda, mereka sebenarnya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Dan tentu saja selain Jens Raven, ada Mauresmo Hinoke, Leon Marks, dan juga Tim Gibbons yang akan segera dinaturalisasi. Bahkan sebelum ini, nama-nama macam Justin Hubner, Rafa. Tapi ini guys, sebelum itu kan, kenapa lah Indra Sapri tidak ambil semua pemain keturunan ini
yang sudah dia bawa TC di Eropah, kemudian telah bermain ketika uji coba di Como 1907 di Italia baru-baru ini. Jadi di sini kan antara pemain-pemain ini sebenarnya memang potensi mereka ini sangat bagus sebab mereka punya pengalaman bermain di Eropah itu. Cuma saya kurang pasti kenapa Indra Sapri tidak ambil pemain ini, ataupun masih pemain ini mungkin masih memilih negara mana yang mereka ingin bukan untuk bermain. Tetapi dalam uji coba ini pemain-pemain ini ada main dengan timnas Indonesia, guys. Jadi mungkin saja mereka belum lagi mengambil sumpah pada bulan ini dan sebagainya, dokumentasi ataupun masih memikirkan. Tapi sebenarnya pemain-pemain ini kalau sudah dia bermain dalam uji coba sebegini, sudah tentu Indonesia sangat mudah banget, guys, untuk mengambil menaturalisasikannya. Sebab dokumentasi naturalisasi itu yang diperlukan karena mereka ini sudah pemain keturunan yang memang berdarah Indonesia. Oke? Kita lanjut, guys. Rafael Strike, Ivar Jenner, Nathan Chu, dan pastinya Jay Isas udah resmi membela Indonesia. Belum lagi pemain seperti Ole Romeni, Devin Dick, Silgers, ataupun Tristan Guyat yang masih sangat terbuka untuk bermain membela merah putih. Masih ini yang kita tunggu, Ole Romeni ini. Martin Pais sudah mengambil sumpah jabatan ini, tapi Federasi Perpindahan daripada Eropah ke Indonesia belum lagi selesai, ya. Okey, tapi timnas senior ini pada September ini akan bermula, ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi semua pemain juga perlu bersiap Keputusan sedia. PSSI untuk menaturalisasi Jens Raven pelan-pelan mulai menunjukkan hasilnya. Semula banyak yang ragu apakah Jens yang statusnya bahkan belum berstatus sebagai pemain profesional alias ia masih pemain di tim junior bisa menjawab kebutuhan penyerang di timnas Indonesia. Akan tetapi Coach Shin yang pernah melihatnya bermain secara langsung gak ragu untuk merekomendasikannya untuk dinaturalisasi. Dan emang bagusnya Jens ini ditempa dulu di level timnas kelompok umur sebelum akhirnya bisa benar-benar siap main untuk di timnas senior. Sebab biar gimana-gimana umurnya masih 18 tahun dan bahkan menurut Coach Indra, muda lagi, ia 18 datang tahun. terlambat ke TC timnas U19 yang main di AFF gara-gara harus ngurusin sekolahnya dulu. Tapi secara umum potensi dan bakat Jens sebagai juru gedor, pelan-pelan mulai kelihatan dari cara dia memanfaatkan sekecil peluang yang ia dapat dengan menit bermain yang terbilang singkat saat bersua Filipina. Selain itu, dari caranya bermain, Jens sedikit banyak mulai bisa memahami soal game plan Coach Indra yang sangat suka main lewat sayap kemudian cutback. Intinya, apa yang ia tunjukkan di laga versus Filipina adalah sedikit bukti jika adaptasinya bersama timnas U19 sejak Toulon Cup sampai AFF ini mulai memperlihatkan hasilnya. Jens Raven ini kan, guys, ini tenang, cool, dia tahu di mana sesuai bola itu untuk masuk ke dalam gol Filipina pada saat itu. Jadi itulah kelebihan pemain seperti Jens Raven ini yang punya sentuhan emas. Hanya bermain beberapa menit lebih lanjut, telah mencetak gol. Jens Raven di timnas U19 itu nyatanya juga mampu menarik perhatian beberapa media-media di Belanda, di mana mereka turut senang melihat Jens sukses mencetak gol pertamanya untuk Indonesia. Selain itu, beragam komentar positif pun juga ia dapat di postingan terbarunya. Sesuatu yang membuktikan kalau Jens ini sebenarnya memang dianggap sebagai salah satu bakat potensial di Belanda. Akan tetapi keputusannya untuk beralih jadi WNI di usia yang begitu muda membuat media di Belanda pun juga merasa heran. Sebab harus diakui, tidak mudah untuk beralih warga negara di usia yang begitu muda. Apalagi bagi mereka yang dinilai punya potensi untuk main membela timnas Belanda setidaknya dalam 5-7 tahun ke depan. Pemain-pemain seperti Nathan Chu, Ivar Jenner, Rafael Strike, Justin Hubner, dan Jay Isas sebenarnya punya potensi untuk itu. Belum lagi Maurice Mohinoke, Tim Gapens, dan Dion Marks juga menyatakan sangat senang untuk bisa segera jadi WNI. Itu bila-bila saja jadi WNI. Rekomendasi Coach Indra. Tetap berusaha untuk bekerja lebih keras agar kedepannya ia bisa mendapat kesempatan membela Indonesia. Tengok berapa banyak ini, dekat 8 pemain keturunan yang ikut uji coba dengan timnas Indonesia U19 ketika di Como 1907 ini. Banyak, guys, ya. Wow. Oke. Kita lanjut dulu.
Hmm. Ini Tom Haye. Tom Haye pun untuk timnas senior Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong masih mencari lagi beberapa pemain, terutama penyerangnya. Nah, menurut Pak Erick Thohir sendiri, alasan para pemain muda tadi untuk mau membela Indonesia dan rela meninggalkan segala privilege yang ada di Belanda tentu adalah soal hati. Yap, gimana pun, kalau Betul, udah urusan hati soal dan hati. cinta, maka segala hal bisa terjadi. Ya, jangan bilang munafik atau bla bla bla. Contoh paling nyata adalah Jesus. Dia ini sebenarnya adalah yang paling berpeluang besar bisa membela timnas Belanda. Apalagi jika nantinya tampil bagus di Serie A, serta usianya masih 24 tahun. Dan ingat, di timnas Belanda, back-back seperti Van Dijk, De Vrij, Dale, Blanc, itu udah 30-an plus-plus. Artinya Bang Jai adalah sosok paling masuk akal yang bahkan di Italia digadang-gadang akan jadi salah satu back hebat. Namun ia buang semua potensi itu demi bisa membela Indonesia. Ya, itulah betul guys. Sanggup dia pergi ke Indonesia walaupun dia berpeluang besar sebenarnya untuk bermain di negara Belanda, karena dia sudah juga bermain di Serie A di Italia. Jadi peluang besarnya itu untuk jadi pemain yang hebat. Kemudian soal Ada. Jens Raven dengan Ini tinggi Jens Raven. 189 cm serta udah main di level U21, kendati ia masih 18 tahun dan belum tanda tangan kontrak profesional. Permainannya di Dordrecht dianggap sangat menjanjikan. Dan dalam 5-10 tahun ke depan, Jens ini dinilai akan bisa tembus timnas Belanda dengan segala potensinya. Akan tetapi, saat ditawari pertama kali untuk membela Indonesia, tanpa pikir panjang, ia langsung mengiyakan. Saya sudah melakukan kontak dengan PSSI, namun saya belum bisa berbicara banyak. Namun saat ini, mimpi saya adalah untuk membela timnas Indonesia. Saya mendapat banyak permintaan dan Jens pesan. Raven. Saya harap itu adalah sesuatu Masih untuk muda, masa depan. Saya benar-benar memilih Indonesia. Jika mendapat kesempatan seperti itu pada usia saya, ini bisa menjadi sebuah langkah yang indah bagi saya. Dan jika saya tak mengambilnya, maka saya akan menyesalinya. Ucap Jens Raven kepada media Belanda. Dan deal saat pertama kali ditawari membela Indonesia. Sebenarnya untung mereka main dengan timnas Indonesia ini. Sebab mereka akan diperlukan seberapa lama lagi di timnas Indonesia selagi mereka punya performance konsisten dalam permainan itu. Lagipun usia masih muda, sudah tentu Indonesia akan selagi disiplin dan juga cara permainan mereka itu memikat hati pelatih, selagi itulah mereka diperlukan oleh timnas Indonesia. Tapi kalau pemain sebegini yang punya pengalaman main di Eropa, ya pada intinya memang kita tak perlu lagi mempersoalkan dan mempertanyakan nasionalisme para pemain diaspora. Dengan memilih Indonesia dan rela menjadi asing di tanah kelahirannya sendiri, udah membuktikan semuanya. Toh selama mereka perform di atas lapangan, serta menunjukkan komitmen untuk bisa membuat Indonesia naik kelas, ya tentu saja kita dukung dong. Kecuali kalau mereka datang dengan niat cuma pengen nambah followers misalnya. Ya itu beda cerita. Kalau Pak Erick Thohir juga udah bilang, kalau siapapun pemain yang nggak bisa main atas dasar cinta untuk timnas Indonesia, ya udah cabut aja. Dan Pak Erick mempertegas, kalau mereka sama sekali tidak peduli soal uang. Dan emang Pak Erick bilang, mereka nggak dibayar untuk jadi WNI. Lantas gimana bisa kita menjudge mereka tetap sebagai orang asing hanya karena mereka lahir dan besar di tempat yang berbeda? Kan picik banget gitu loh. Oleh karena itu sekali lagi hentikan narasi yang seolah masih menganggap pemain diaspora itu asing. Sebab jika udah menyatu membawa merah putih, ya mereka orang Indonesia. Lagi pula, kalau urusan timnas yang paling utama adalah kualitas. Jadi nggak ada urusan tega nggak tega soal siapa yang main. Betul. Pokoknya bagus ya main. Kalau nggak ya berarti latihan dulu. Iya, benar. Oke guys, setuju dengan admin ini. Ini soal hati. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir, jangan kita menjudge mereka untuk datang ke Indonesia karena duit atau uang. Itu karena hati mereka sendiri yang ingin bermain dengan timnas Indonesia. Oleh karena mereka berdarah keturunan Indonesia. Jadi jangan membeda-bedakan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Selagi mana mereka masih berdarah Indonesia, selagi itulah mereka bisa membela timnas Indonesia mengikut kata hati mereka. Dan mana-mana pemain yang tidak perform, yang tidak konsisten, permainannya agak kurang, disiplinnya buruk, disiplinnya menurun, itu akan ditendang kembali oleh Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong ya. Jadi
Tidak ada istilahnya seperti yang dikatakan admin tadi itu. Mereka saja ke Indonesia untuk mencari followers dan segala macam lah. Mereka datang ke Indonesia hanya ingin membela timnas Indonesia. Itu yang pastinya. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke Indonesia. Betapa besarnya Eropah untuk mereka. Tetapi kenapa mereka memilih timnas Indonesia? Jadi hati mereka itu sudah terpaut dengan membela timnas Indonesia. Jadi kita harus mendukung sepenuhnya pemain-pemain keturunan ini. Dan kalau kita lihat tadi, Jens Reben umur 18 tahun tetapi memilih timnas Indonesia. Dan ada beberapa lagi pemain lain sebenarnya guys, Welbe Jadim dan yang tadi yang sudah ikut TC di Eropa bersama dengan Indah Sapri itu. Cuma saja belum mengambil sumpah WNI. Dan kalau semua itu mengambil sumpah WNI, sudah tentulah semua pemain-pemain ini dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini untuk membela di segenap kelompok umur itu. Jadi tidak perlu untuk membeda-bedakan dia pemain keturunan atau tidak. Selagi mana dia ada darah Indonesia, bermain bagus, konsisten dan ingin membela timnas Indonesia, itu perlu didukung sepenuhnya. Seperti kata-kata Bapak Erick Thohir itu. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Dan pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Kepada yang sudah subscribe, selalu like dan selalu berkomentar di ruang channel Askalani Studio ini. Saya sangat menghargai segala komen kalian. Saya selalu membaca komen-komen yang positif juga semuanya. Itu yang terbaik. Kalian semua memang pendukung tegar di channel ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.